Momentum Investor, bertemu lagi dengan Vita. Di video kali ini saya akan membahas mengenai saham dengan kinerja yang meroket. Namun saat video ini dibuat, harga saham longsor sampai minus 46%. Apakah ini waktu yang tepat untuk serok? Dengan ROE yang tinggi di 54%, PBV 3,9 dan PER 7 kali, maka pastinya menarik untuk disimak. Jadi tonton sampai habis ya. Pandemi di tahun 2020 lalu menyadarkan banyak orang akan pentingnya sanitasi. Permintaan yang tinggi akan kebutuhan sanitasi menjadikan perusahaan berkembang pesat dengan produksi utamanya cetakan sarung tangan. Saya akan segera membahasnya, namun sebelum itu disclaimer on ya, video ini hanya merupakan video edukasi, bukan rekomendasi menjual atau membeli saham. Pastikan untuk selalu berhati-hati dalam bertransaksi. Selalu analisa ulang agar Anda mendapatkan analisa yang lebih akurat. Berikut adalah nama perusahaannya, PT Mark Dynamic Indonesia dengan kode saham MARK. Analisanya adalah sebagai berikut. Yang pertama, aset kas perusahaan turun dari 104 miliar menjadi 41 miliar. Walau terjadi penurunan yang cukup tajam, namun sebenarnya masih sedikit lebih tinggi dari tahun 2020 lalu. Persediaan perusahaan meningkat dari 249 miliar menjadi 303 miliar atau naik 22%. Bila dilihat dari historisnya, maka persediaan sudah pada all time high-nya. Namun bila melihat pertumbuhannya, maka pertumbuhan tidak signifikan bila dibandingkan dengan kuartal 1 2021 lalu. Total aset meningkat dari 1 triliun menjadi 1,1 triliun atau meningkat 4%. Terlihat dari historisnya, aset terus meningkat dari tahun ke tahun dengan peningkatan tajam terjadi di 2021 di mana perusahaan melakukan ekspansi secara cepat. Yang kedua, liabilitas. Total liabilitas meningkat dari 334 miliar menjadi 368 miliar. Liabilitas mulai meningkat tajam di pandemi 2020 lalu. Ini karena adanya permintaan yang sangat tinggi akan kebutuhan sarung tangan akibat pandemi. Tingkat debt to equity ratio terjaga di level 25%. Jadi peningkatan liabilitas lebih disebabkan oleh peningkatan produksi yang makin tinggi. Yang ketiga, ekuitas. Saldo laba yang belum dicadangkan meningkat dari 650 miliar menjadi 665 miliar. Saldo laba terlihat sempat turun di triwulan 2 ini karena pembagian dividen. Ekuitas perusahaan meningkat dari 740 miliar menjadi 755 miliar. Bila melihat data historisnya, maka terlihat perusahaan sangat cepat bertumbuh dengan rasio yang naik dari 41% hingga 88%. Yang keempat, pendapatan. Penjualan perusahaan meningkat dari 472 miliar menjadi 628 miliar atau naik 33%. Penjualan triwulan 2 ini masih lebih baik ketimbang tahun lalu, baik dari kuartal 1 maupun dari kuartal 2. Bila melihat dari data penjualan, maka baik ekspor dan lokal mengalami peningkatan yang cukup besar. Dari public expose yang dilakukan perusahaan, maka kita bisa melihat peningkatan penjualan karena adanya peningkatan kapasitas produksi. Yang kelima, laba. Laba bersih perusahaan meningkat dari 155 miliar menjadi 205 miliar atau naik 32%. Terlihat ada lompatan laba di tahun 2021 lalu di mana masih terus melanjutkan kenaikannya walau tidak terlalu signifikan. Dari public expose kita bisa mengetahui perkiraan laba bersih ada di 450 miliar. Ini lebih tinggi dari proyeksi annualized yang berada di 410 miliar. Yang keenam, cash flow.
Arus kas bersih dari aktivitas operasi meningkat dari 75 miliar menjadi 93 miliar. Terlihat level cash flow sudah berada di atas rata-ratanya sebelum terjadi ekspansi. Ini menandakan aliran kas makin tinggi dengan ekspansi yang dilakukan perusahaan. Data akrual terlihat tidak terlalu tinggi, bahkan cenderung menurun dibandingkan dengan kuartal sebelumnya. Ini merupakan pertanda yang cukup bagus. Yang ketujuh, dividen. Perusahaan terlihat membagikan dividen secara rutin sejak 2018 lalu dengan yield tertingginya di tahun ini. Dengan algoritma machine learning, kami menghitung probabilitas pembagian dividen adalah sebesar 49%. Prediksi dividen akan dibagikan di bulan Mei tahun depan. Yang kedelapan, rasio finansial. Beban penjualan terlihat adanya tren penurunan. Selain volume yang meningkat, ternyata perusahaan masih dapat melakukan efisiensi sehingga beban penjualannya turun. Terlihat rata-rata beban penjualan sebelumnya ada di level 50 hingga 60%. Ini menyebabkan adanya lompatan kinerja di tahun 2021 lalu. Rasio ROE terlihat dapat dijaga di atas level 50%, jauh lebih tinggi bila dibandingkan dengan rata-rata sebelumnya di kisaran 30%. Saat video ini dibuat, harga saham berada di level 735. Setelah rally sejak Mei tahun lalu, pergerakan harga menunjukkan break trend line, lalu memasuki channel downtrend yang menyempit. Ini bisa berarti ada potensi harga saham akan melanjutkan tren penurunannya. Aset turnover pada triwulan 2 ini terlihat masih lebih baik dari tahun sebelumnya. Gross profitability diproyeksikan masih akan lebih tinggi dari 2020 lalu. Bila melihat perbandingan antara rasio ROE dan harga yang turun, terlihat penurunan harga tidak dibarengi dengan penurunan kinerja yang signifikan. Ini menjadikan saham menarik untuk dipertimbangkan. Yang kesembilan, valuasi. Dengan PER 7,2 kali, maka saham terlihat lebih murah daripada historisnya. Namun bila melihat PBV 3,9 kali, maka terlihat lebih mahal dari historis sebelumnya, tapi tidak lebih tinggi dari puncaknya di 2020 lalu. Dengan menimbang PER yang masih relatif murah dan kinerja yang superior, maka kami memvaluasi saham fast grower ini di harga wajar 1000 dengan PBV 5. Dengan catatan perusahaan masih mampu mempertahankan ROE-nya di atas 50%. Yang ke-10, momentum. Dengan simulasi Monte Carlo, kami menghitung resiko penurunan harga sebesar 8 hingga 23%. Risk reward di angka 1,3 kali menurut kami cukup kecil, sehingga kami mengkategorikan saham ini ada di level high risk. Setelah membedah laporan keuangan saham MARK, maka kita telah sampai pada kesimpulan. 1. Kas yang berlimpah di tahun sebelumnya karena pabrik baru telah beroperasi penuh. Ini menjadikan volume produksi makin tinggi. 2. Persediaan yang naik tinggi karena permintaan yang juga masih tinggi. 3. Aset perusahaan meningkat karena ekspansi pabrik dan mesin baru untuk mendongkrak volume produksi. 4. Liabilitas yang tinggi menandakan volume produksi yang masih juga tinggi di triwulan 2 ini. 5. Saldo laba turun dari kuartal sebelumnya karena pembagian dividen. Namun rasio terhadap ekuitas masih bisa dipertahankan setinggi tahun sebelumnya. 6. Penjualan dan laba masih akan meningkat sampai akhir tahun dengan proyeksi sedikit lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. 7. Valuasi mahal secara PBV, namun secara PER masih terlihat murah. 8. Momentum kuat, namun masih dalam fase downtrend. Kombinasi downtrend dan fast growing menjadikan saham tergolong high risk. Terima kasih telah menonton video analisa saham MARK. Disclaimer on ya, video ini hanya merupakan video edukasi, bukan rekomendasi jual beli saham. Selalu analisa kembali sebelum melakukan transaksi saham. Klik like, subscribe, dan hidupkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan analisa saham momentum selanjutnya. Bye!